Seseorang menaruh obat di sampahnya yang kuminum di pesta. Aku terhuyung-huyung mencari tunanganku. Namun di depan pintu ruang kerja, sebuah tangan menarikku ke kamar sebelah. Ternyata itu adalah adik ipar tunanganku yang dingin, Fu Shuiying. Aku selalu takut pada wanita setinggi gunung ini. Kemana anak itu pergi? Nona Bui bilang dia ada di lantai 2. Jika tidak kuantar malam ini, kita berdua akan mendapat masalah besar dari Mianbei. Suara dua pria terdengar dari luar pintu. Dia membalikan tangan dan mengunci pintu. Pria itu pasti di dalam. Bocah nakal, buka pintu, efek obat sudah mulai, membuatku lemah dan pandanganku kabur. Aku ambruk ke lantai. Malam ini aku pasti mati. Bertahan 18 tahun di panti asuhan, akhirnya berhasil masuk universitas. Ditemukan oleh orang tua kandungku untuk hidup tenang. Apakah hidupku akan berakhir setelah beberapa hari? Ingin mati. Keheningan seketika di luar pintu. Hanya tersisa bisikan ketakutan. Itu adalah Fu Shuiying yang tak segan membunuh. Lari cepat, aku baru saja lega. Namun rasa panas semakin kuat. Kesadaranku perlahan kabur. Aku berjuang bangkit dan terhuyung-huyung menuju sosok ramping dan tinggi di pintu. Aku langsung memeluk pinggang ramping wanita itu. Menunduk dan menciumnya. Aku ingin menelannya bulat-bulat sampai aku merasakan sedikit rasa darah. Aku tersenyum ringan dengan pandangan kabur. Fu Shuiying, kamu sangat seksi. Jiang Chen, tahukah kamu dengan siapa kamu bersiuman? Akal sehatku sudah habis terbakar oleh obat. Berbisik di telinganya. Wanita yang biasanya tidak dekat dengan pria ini, tak pernah berpikir akan terlibat denganku seperti ini. Aku terus mencium bibirnya. Dengan suara rendah terus memanggil namanya, Shuiying. Fu Shuiying. Saat aku sadar, aku masih memeluk Fu Shuiying erat. Setelah menyadari apa yang kulakukan, aku gemetar ketakutan. Semua tak bisa diperbaiki. Matanya yang biasanya dingin kini membawa sedikit senyum. Santai saya. Tidak, aku salah. Bocah nakal sudah makan bis. Sekarang mau berpura-pura tidak kenal. Dia meletakkan jari telunjuk di bibirku. Memberi isyarat agar aku diam. Ada yang datang. Di mana kuncinya? Jiang Chen pasti di dalam berselingkuh dengan wanita lain. Aku mengerutkan kening. Genggaman tanganku menegang karena gugup. Itu tunanganku. Wajah cantik Gu Shuiying langsung dingin. Tunangan Fu Yi. Lihat, Jiang Chen benar-benar berselingkuh dengan wanita lain. Bagaimana dia bisa? Fu Yi melihat Fu Shuiying dalam pelukanku. Langsung kata sama menarik Jiang Yibai untuk berlutut. Bagaimana bisa kamu? Sindiran di mata Fu Shuiying semakin dalam. Kalau tidak, siapa lagi yang kamu kira? Jiang Chen bukan tipe orang yang main-main sebelum menikah. Kakak, yakin bisa membuat Jiang Chen tumbang? Bagaimana jika dia tidak tumbang? Dia bisa bertahan, tapi kamu lebih bisa bertahan. Apakah dua orang yang kamu cari bisa diandalkan? Bagaimana jika tidak bisa menangkapnya? Jangan khawatir, aku juga menyiapkan seorang wanita tua. Bahkan jika mereka gagal, aku punya rencana cadangan. Tunggu dia melakukan hal memalukan. Aku akan bawa orang untuk menangkap basah. Biarkan semua orang lihat seperti apa dia sebenarnya. Kakak, kamu berjanji menikah denganku. Jangan tinggalkan aku hanya karena aku bukan darah keluarga Jiang. Bagaimana bisa? Kamu begitu hebat. Mana rela aku berikan pada orang lain? Memikirkan situasiku saat ini, dia yang biasanya tenang kini tampak panik, berbalik dan lari keluar, mencari sosokku di gedung utama. Saat pertama kali melihatnya, di bawah pohon pir, semua kata indah di dunia. Kokak untuk ke Shen. Fu Shuiying tidak tahu berapa lama dia menatap, sampai asisten datang mendesak. Baru kembali ke ruang kerja untuk urus pekerjaan. Tapi begitu teringat, Chen adalah tunangan keponakannya yang sial. Tangannya yang memegang pulpen langsung menegang. Fu Yi. Dia juga pantas. Pikiran gila mulai tumbuh liar di hatinya. Maka orang yang menikah dengan Chen, kenapa tidak bisa aku? Fu Shuiying mencari lama di gedung utama. Akhirnya di koridor lantai 2, melihatku berjalan terhuyung sambil memegang dinding. Melihat aku hampir luar, dia segera membuka pintu dan menarikku masuk. Kamar itu memang sudah diisi obat. Fu Yi, sampah itu, tidak pantas jadi anggota keluarga Fu. Saat ini Fu Yi dan Jiang Yibai masih berlutut. Fu Yi gemetar ketakutan, tapi mengingat rekaman sudah dihapusnya, dia diam-diam lega. Jiang Yibai menatapku tajam. Tamu di pintu awalnya datang untuk menonton drama, melihat tokoh utamanya adalah Fu Shuiying. Mereka semua pucat ketakutan. Kakek Fu datang dengan tongkat mendengar suara. Saat melihat pemandangan di dalam kamar, matanya yang biasanya tenang juga terkejut. Ah, Shuiying. Putri kecil yang tidak dekat dengan pria itu, sekarang bersandar di pelukan Jiang Chen. Fu Yuanxing ragu matanya sudah tua, menggosok matanya keras-keras. Melihat putri kecil, Fu Shuiying mengangguk padanya. Ayah, Fu Yuanxing bingung campur aduk. Tidak tahu harus bereaksi apa. Ada kegembiraan karena putrinya akhirnya terbuka. Juga ada rasa canggung karena dia menyentuh tunangan cucunya. Apalagi dilihat begitu banyak tamu. Orang tua Jiang datang mendengar kabar. Awalnya mengira anaknya benar-benar berselingkuh. Bersiap memukul anak nakal itu di depan umum. Tapi setelah melihat wajah wanita itu, wajah mereka campur aduk antara pucat dan biru. Namun dalam hati mereka sangat gembira. Jiang Fu ekspresinya rumit, menatap Fu Shuiying dalam pelukan Jiang Chen. Fu Nana. Fu Shuiying awalnya tidak mau peduli, tapi mengingat dia adalah ayahku. Dia hanya menjawab dengan suara datar. Jiang Fu mendengar jawaban Fu Shuiying. Wajahnya terkejut. Dia benar-benar menjawab. Saat Jiang Fu diam-diam senang ingin mendekati nona ini, Fu Yi yang berlutut tiba-tiba berteriak. Pasti Jiang Chen yang merayu adik ipar. Adik ipar, kau juga diracunkan. Kalau tidak, mana mungkin kau mau dengan orang sepertinya? Dia cuma preman dari panti asuhan. Aku memenahan amarah dengan kuat. Tanganku mencengkeram Fu Yi erat. Setelah kutolak wanita ini, dia terus mendam sejak itu. Kau pria pelin-pelan ini. Aku Fu Yi akan putuskan pertunangan denganmu, tapi keluarga Fu dan Jiang sudah kerja sama di Asia Tenggara sejak 10 tahun lalu. Putus tunangan sekarang. Apa kau tak mau kerja sama dengan keluarga Jiang? Lalu bagaimana dengan saham yang kubeli? Miliaran itu. Pria ini kelihatannya cukup patuh.
Mana bisa merayu adik ipar tunangannya sendiri. Ayah Jiang dengar Fu Yi mau putus tunangan. Langsung panik. Pak tua, jangan putus tunangan. Bisnis Asia Tenggara meski Jiang kecil. Tapi 10 tahun ini aku kerja keras demi kerja sama. Siang malam jaga Asia Tenggara. Sampai tak sempat punya anak. Fu Yi manja sejak kecil dan sedikit mabuk. Tak peduli sama Fu Yuanxing sebagai senior. Aku tetap mau putus tunangan. Punggung tangan Pak tua Fu berurat karena pegang tongkat. Wajahnya pucat. Kau? Fu Yuanxing pukul punggung Fu Yi keras dengan tongkat. Fu Yi jatuh tertelungkup. Dia gigit gigi tahan sakit. Tak berani bersuara sedikit pun. Ruang besar langsung hening. Pandanganku kabur sesat. Waktu kecil, kepala panti asuhan memarahiku di sudut. Sejak itu, anak-anak lain makin kejam padaku. Pikir itu perutku mual. Aku hampir muntah. Tapi tetap tahan dengan bibir rapat. Saat Fu Yuanxing ragu-ragu, Jiang Chen, aku nikah. Fu Yuanxing yang biasanya tenang terkejut. Apa katamu? Fu Shuaing genggam tanganku. Ku katakan, Jiang Chen. Aku nikah, semua gempar. Fu Yuanxing tegakkan wajah. Tahan kegembiraan dan kerumitan di hati, baik. Mulai sekarang, perjodohan Fu dan Jiang tak berubah. Tapi Jiang Chen tunangan Fu Shuaing. Saat ucapkan itu, ayah Jiang langsung senang. Cepat membungkuk pada papa tua Fu. Baik-baik, sangat baik. Kira anaknya akan ditinggal keluarga Fu. Sedang pikirkan siapa pengganti. Tak sangka Fu Shuaing yang kuasai bisnis, malah bilang mau nikah dengan Jiang Chen. Benar-benar rezeki namplok. Aku yang diam saja malah benci dan bilang tidak. Baiklah, mata Fu Shuaing dingin. Lihat ke arahku. Apa kau tak puas denganku? Tidak. Aku rasa tiba-tiba ganti tunangan aneh. Aku tak berani bilang takut. Fu Shuaing kuasai dunia hitam putih. 20 tahun hidupku juga penuh ketakutan. Sisa hidupku cuma ingin hidup tenang dengan orang biasa. Latar belakang Fu terlalu dalam. Aku tak berani macam-macam, juga tak mau macam-macam. Wanita di sampingku tampak marah, cubit pinggangku. Aku refleks lihat dia, tapi bertemu mata dingin itu. Takut leherku kaku. Ini bukan cuma takut, lebih kesedih atas hidupku yang sengsara. Aku benar-benar tak mau hidup dalam sengsara lagi. Benar-benar tak mau hidup seperti di atas es tipis. Fu Shuaing lihat aku sedih. Dia rasa gelisah aneh di hati. Ambil baju di samping dan lempar padaku. Tarik aku keluar kamar. Fu Shuaing tarik ke key lift. Langsung tekan lantai 12. Lantai 12 gedung utama adalah kamar Fu Shuaing. Suaraku gemetar. Bisakah kau lepaskan aku? Fu Shuaing dengar kataku. Hanya rasa jantungnya sakit sesaat. Dekati aku. Tangannya yang lembut sentuh telingaku. Matanya berkabut air. Ujung matanya merah gelap. Seperti sedang jatuh cinta. Berdiri jinjit dan cium bibirku. Suara Fu Shuaing menggoda. Chen. Aku sangat suka kamu. Aku ingin bersama kamu selamanya. Hidup tak. Pertama kali ada yang bilang suka padaku. Apa dia serius? Atau cuma demi bisnis Fu dan Jiang? Ku tebak yang kedua lebih mungkin. Katanya kata-kata saat jatuh cinta tak bisa dipercaya. Mataku redup. Tak tahu dari mana dat keberanian. Kepala menunduk dan gigit bahunya yang mulus. Fu Shuaing around castle. Lift pun terbuka saat itu. Matanya yang indah tambah senyum. Tarik tanganku dan bawa aku keluar lift. Lantai 12 sangat luas. Yang terlihat adalah ruang tamu terbuka. Di luar jendela besar. Samar terlihat lampu rumah di seberang. Dengan cahaya bulan. Aku ditarik ke depan jendela. Dia rapat di depanku. Aku bisa rasa tubuhnya yang lembut. Lihat ke bawah. Di pintu utama masih ada tamu yang ngobrol. Aku tak yakin apakah orang di bawah bisa lihat kami. Tapi posisi kami sekarang terlalu intim. Fu Shuaing tunjuk gedung di luar jendela. Suara lembut, seluruh dunia milikmu. Aku tak rasa terharu, hanya takut. Aku rasa betasku sedang diserang tanpa ampun. Aku benci serangan ini. Aku susah payah keluar dari panti asuhan. Susah payah masuk universitas. Berusaha keras untuk hidup normal. Apa hak dia untuk ambil paksa? Aku tutup mata. Suara tegas, aku bisa tak jadi anak keluarga Jiang. Mata dingin Fu Shuaing melebar. Amarah membara di dadanya. Maksud kata Achen barusan adalah, dia bisa tak jadi anak keluarga Jiang, dan juga tak mau nikah denganku. Fu Shuaing tarik napas dalam karena marah. Tahan amarah di hati, ulangi sekali lagi. Aku telah ludah. Semangat itu sudah hilang. Ketakutan di hati kembali muncul. Tapi aku tetap berkata dengan susah payah, aku tidak mau. Kata-kata itu seperti pisau tajam, menusuk dalam di hatinya. Dia tak mengapa hatinya begitu sakit. Hanya seorang pria. Tanganku digenggam, tak mau dilepas. Dia tahu jika hari ini aku pergi. Sulit untuk menggenggamku lagi, dia menatapku. Di mata hitam pekat itu tersungging senyum. Sayangnya ikatan darah tak bisa diputus. Karena takdir mempertemukan kita. Kau Jiang Chen ditakdirkan jadi kekasih Fu Shuaing. Seumur hidup. Takkan berpisah, dia berjinjit. Mencium bibirku, aku panik memalingkan wajah. Dia menggigit cuping telingaku sebagai hukuman. Aku tanpa sadar mendengus pelan. Saat dia ingat pertama kali bertemu aku menahan diri, terus menghibur diri. Senyum di bibirnya semakin dalam. Dia meraih dan memutar wajahku. Menciumku dalam di bibir. Hidupku.
Sejak lahir sepertinya sudah salah. Hari ini bahkan lebih parah. Yang paling memalukan, meski hatiku tersiksa, tapi tubuhku senang. Aku tahu ada masalah psikologis, tapi tak pernah kusangka suka dipaksa. Kuduga karena dianiaya di panti asuhan, membentuk psikiku yang aneh sekarang. Aku terbaring di tempat tidur. Suara mandi fushaing dari kamar mandi. Aku membayangkan, dia berdiri di bawah pancuran. Ujung telingaku memas. Kurasa ada yang tidak beres. Aku mulai mendambakannya. Tidak. Dia fushaing. Fushaing yang menguasai dunia hitam putih. Jika terlibat dengannya, hidup pasti penuh gejolak. Hidup tenang yang susah payah ku dapat. Tak mau kuhancurkan olehnya. Aku mengambil pakaian yang berserakan, cepat memakainya. Aku bertelanjang kaki di lantai marmer dingin. Menuju lift baru tekan tombol. Suara fushoying yang menggoda dari belakang. Mau kemana begitu bertenaga? Tak capek. Aku merinding seketika. Berdiri di depan lift, tak berani bergerak. Langkah kakinya dari belakang. Semakin dekat. Dia memeluk pinggangku dari belakang. Meletakkan kepala di punggungku. Aroma sabun mandi menusuk hidungku. Wanginya, aku tak bisa menahan gemetar. Dia berbalik ke depanku, menatap mataku yang menahan diri. Ini membuatnya ingin mencium. Tetes air jatuh dari rambut panjangnya. Aku menatap wajah cantiknya yang sempurna. Tak bisa menahan menelan ludah. Di pikiranku, muncul lagi gambar yang tak terkatakan. Wajahku memerah mencurigakan. Dia tersenyum tipis, meraih dan memegang lenganku. Apalagi yang mau kau lakukan? Senyum tipis di bibirnya. Menurutmu, katanya. Dia menarikku ke kamar mandi. Kamar mandi penuh uap. Dia meletakkan handuk di tepi marmer. Menyuruhku duduk, aku mengerutkan kening. Mataku waspada, jangan macam-macam. Aku mengangkat tangan, menahan baunya. Mendorong sedikit. Aku sudah lihat di bawah tulang selangkanya. Ada bekas luka peluru. Wanita ini pernah hidup mati. Bukan orang biasa, aku semakin takut. Tak bergerak lagi melihatku melamun. Dia menyentuh pinggangku. Aku menarik napas, menatapnya. Tanpa sadar mengerutkan bibir. Dia mengangkat tangan, menyentuh daguku. Mengangkat sedikit, menatapku. Tertawa. Memang mudah gugup. Matanya menunduk saat mendongak penuh godaan. Mau bantu aku? Aku sudah pria 20 tahun. Tentu paham maksudnya. Tidak, kita belum menikah. Saat aku membuatmu rela, kau pasti setuju, kau tak tahu batas. Bukankah fuchsia yang dikenal dingin? Kenapa begitu genit? Aku mengerutkan bibir. Pandangan turun sejenak. Mengingat gambar itu, hanya merasa malu. Suara rendah tapi tetap tenang. Aku bilang, aku tidak mau. Dia terhibur oleh sikap tegangku. Melangkah maju, mencium bibirku ringan. Mungkin karena tegang maksimal. Aku gelap, kesadaran mulai kabur. Tubuh kondong ke depan. Bersandar padanya, dia cepat menopangku. Pipiku menempel di bekas luka dadanya. Pingsan. Dia menunduk mendekat ke rambutku mengendus. Lalu mengecup keningku dengan panas. Menatap mataku yang terpejam. Penuh kasih dan kepemilikan. Dia hati-hati memandikanku. Saat mandi, dia tertawa sinis. Dirinya yang dingin dan tenang, ternyata bisa sabar pada seseorang. Keinginan di hati untuk hidup dengan Achen semakin kuat, tak peduli Achen mau atau tidak. Aku pasti dapat dia, meski dengan paksa. Tak peduli dicaci maki. Setidaknya yang kuinginkan, hanya Achen dari awal sampai akhir. Keesokan pagi, sinar matahari masuk ke kamar. Aku membuka mata yang mengantuk, menunduk, bertemu mata Fushoying yang basah. Hatiku bergetar. Saat ingin bangun baru sadar. Tangannya memegang lenganku, menempel di sisiku, meski tak kuat. Tapi aku tanpa sadar berhenti. Semalam aku tak tidur. Kau tidurnya. Petir dan hujan tak membungkanmu. Aku memalingkan wajah, menghindari tatapannya. Ekspresiku sedikit kanggung. Bersiaplah. Sebentar kita ke kantor catatan sipil. Aku mengerutkan kening. Nadaku penuh keheranan. Di kantor catatan sipil buat apa? Dia mengangkat tangan dan mencubit pipiku. Tentu saja untuk ambil surat nikah. Ambil surat nikah. Aku mengerutkan kening. Kutarik tangannya yang hendak bangkit. Nada bicaraku tegas. Tidak bisa. Sorot matanya yang lembut langsung dingin. Napasku tersekat. Usiaku belum cukup untuk menikah. KP apa? Coba lihat. KDP ada di ranselku. Tapi ransel itu semalam dianggapnya merepotkan. Langsung dibuang ke tong sampah. Sungguh, ulang tahunku 23 baru Desember nanti. Dia menarik napas dalam. Ada sedikit kekecewaan dan kegelisahan di matanya. Baik, tunggu sampai Desember tahun ini. Begitu Desember tiba, kita ambil surat nikah. Jangan cari alasan lagi. Aku mengangguk dengan rasa bersalah. Menunduk menghindari tatapannya. Dalam hati diam-diam merencanakan. Sekarang baru awal September. Masih 3 bulan lagi sampai Desember. Katanya gairah seseorang tak lebih dari 3 bulan. Mungkin 3 bulan lagi. Dia bosan. Dan tak ingin menikahiku. Memikirkan itu, perasaanku yang tegang perlahan rileks. Melihatku begitu santai. Fushuing menyipitkan mata. Dia tiba-tiba mendekatiku, menatap mataku dengan menggoda. Aku kaget dengan gerakannya yang tiba-tiba. Nadaku penuh kewaspadaan. Mau apa lagi? Mana si cantik dingin yang dulu? Nadanya sedikit bercanda.
Kau pasti merencanakan sesuatu yang licik, kan? Dugaannya tepat sasaran. Aku bicara agak tergesa. Mana ada? Dia mendengus. Nadanya kini lebih berbahaya. Kau terlalu banyak berpikir. Jiang Chen, kau benar-benar tak bisa berbohong. Ekspresiku sedikit canggung. Memalingkan muka menghindari tatapannya. Tiba-tiba teriakan terdengar dari pintu. Ah. Kalian benar-benar, Fui. Di sampingnya berdiri Jiang Ibai dengan wajah berkerut. Mereka berdua melotot dan menggosok mata, seolah tak percaya dengan kenyataan. Puyi merasa kepalanya berdenyut. Bibi kecilku yang dingin dan misterius itu benar-benar membawa Chen ke lantai 2 dan membiarkannya tidur di ranjangnya. Juga pakaian berserakan di ruang tamu. Apa benar semalam tak ada yang memberi Bibi obat? Bibi bersama Chen dengan sukarela. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti ada yang memberi Bibi obat. Dan obatnya keras. Jiang Yibai semakin marah. Jiang Shen bisa mendekati Fu Shang. Rencanaku sekarang hancur total. Kedudukanku di keluarga Jiang jadi terancam. Jiang Yibai memberanikan diri mendekati ranjang Fu Shang. Aku ketahuan dalam keadaan mesra begini. Dengan canggung duduk tegak. Jiang Yibai memberanikan diri, sengaja merayu Fu Shang. Bibi, kalau suka. Lihat aku dong. Aku jauh lebih hebat dari Jian. Wajah Fu Shang dingin. Suhu di sekitarnya langsung turun. Dia meraih pistol dari nakas. Moncong pistol menarah ke Jiang Yibai, nadanya datar. Ah, pergi. Jiang Yibai besar di dalam negeri. Mana pernah lihat situasi begini? Takut hingga kakinya lemas dan jatuh. Fu Shang menarik pelatuk, aku juga kaget. Tubuhku gemetar, kupalingkan muka. Dia merasakan gerakanku. Menatapku sekilas. Fu Shang menatap wanita yang terpaku di pintu. Bawa orangmu pergi. Fu Yi segera sadar, maju meraih tangan Jiang Yibai, menyeretnya keluar. Bayangan mereka menghilang. Ruangan hening seketika. Fu Shang masih memegang pistol itu. Aku takut pistolnya meledak. Ujung jariku sedikit menekuk. Fu Shang segera menyimpan pistol, meletakkannya kembali ke nakas. Dia mengelus pipiku dengan lembut. Melihat ekspresiku yang tegang, hatinya terasa lembut. Fu Shang panggilku dengan suara berat. Dia paling tak tahan aku panggil namanya begitu. Baginya. Itu adalah pancingan paling mematikan. Aku tak menyangka dia bersemangat sepagi ini. Padahal semalam sudah berhubungan intim berkali-kali. Aku merasa lelah fisik dan batin, ingin bangun. Tapi dia menahanku dengan lembut. Aku hanya bisa bersabar dan menurut. Fu Shang tertawa melihat keadaanku. Apa, sudah tak tahan? Aku mengerutkan kening. Jangan repotkan lagi. Semalam sudah cukup melelahkan. Sorot matanya semakin penuh tawa. Tapi tak memaksa lagi. Baik, tak akan ganggu lagi. Dia bangun dan meraih pergelangan tanganku, membawaku ke kamar mandi. Setelah mandi, dia khawatir aku kedinginan. Sengaja mencarikan jubah tidur, katun longgar. Dia menatapku dengan serius. Tunggu asisten kirim pakaian pria. Kita makan dulu. Aku mengangguk. Tapi dalam hati bertanya kenapa dia begitu hangat. Kalau terus begini, aku mungkin benar-benar tak kuat. Fu Shang saat itu pergi ke dapur. Aku berdiri di samping melihat. Hatiku terasa hangat. Dia memasak dengan serius. Sangat berbeda dari sikap dinginnya yang biasa. Aku mendekat, menepuk pundaknya pelan. Tak usah repot, biar pembantu saja. Dia menoleh, matanya penuh senyum. Tak apa, masakan sendiri lebih berarti. Sudut bibirku terangkat manis. Aku duduk di meja, dia melihat dia menuang bubur. Saat itu, hatiku yang kosong seolah terisi. Bahkan terasa hangat. Tiba-tiba, ide gila muncul di pikiranku. Sepertinya kita sudah lama hidup bersama. Suami istri. Andai Fu Shang orang biasa. Aku kaget dengan pikiranku sendiri. Segera gigit ujung lidahku keras-keras. Dia menggunakan rasa sakit untuk tetap sadar setelah bubur matang. Dia mengambil semangkuk untukku dulu. Coba, ini pertama kalinya aku masak untuk orang lain. Coba aku menatap bubur putih di depanku. Wajahku menunjukkan jijik. Aku tak bergerak. Dia bingung menolak. Bubur ini sudah kurenangi air dingin. Tidak panas, aku terpaksa mengambil sendok. Perlahan memasukkan ke mulut. Rasa nasi menyebar di mulut. Ingin muntah. Aku menahan dorongan muntah dengan keras. Mengerutkan dahi, menelan bubur itu. Dia melihatku makan dengan susah. Curiga, dia minum buburnya sendiri lagi. Kenapa dia melakukan ini? Wajah wanita itu langsung dingin. Meletakkan sendok, menatapku serius. Kau mungkin punya anoreksia. Mataku yang sipit terkejut. Lalu redup lagi. Ya, aku memang punya anoreksia. Aku aneh datang dan tinggalkan aku. Seperti mereka dulu panggil aku gila. Lalu buang aku dengan kejam. Pikiranku langsung terbang ke panti asuhan. Saat itu, orang dewasa sering menyentuhku. Sampai aku seperti anjing gila, menggigit erat orang yang menyentuh wajahku. Sejak itu tak ada yang berani menyentuhku. Anak-anak lain tak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya dengar orang dewasa bilang aku sakit. Maka mereka ikut membuli aku. Seorang kakak laki-laki melindungiku. Dia sedih melihatku yang kurus. Chen, kau kurus sekali. Karena mereka, kau tak bisa makan. Dia memasukkan biskuit ke mulutku. Dengan lembut bilang, Chen, kau terlalu kurus, kakak sayang padamu. Aku ingat kata-katanya sejak itu. Aku pikir hanya dengan tidak makan aku bisa diperhatikan. Sejak hari itu, aku sengaja mengontrol makanan. Sejak 12 tahun, aku tak pernah sentuh makanan pokok. Diet lama pasti akan makan berlebihan. Awalnya aku merasa bersalah. Lalu aku belajar memuntahkan. Teman kuliah pikir aku sakit. Mereka semua pergi meninggalkanku. Sekarang Fu Shang juga akan tinggalkan aku seperti mereka.
Lalu menginjakku, aku menatapnya. Mataku jadi dingin dan sedih, tapi dia tetap dingin. Mengambil bubur di depanku, menyendok satu mendet ke mulutku. Buka mulut, aku keras menolak. Dia paksa sendok porselen ke. Aku gigit erat, dia marah dan cemas. Hatinya juga terasa sakit. Dia pikir aku tumbuh di panti asuhan sendirian. Matanya hampir basah. Dia tarik napas dalam, menahan air mata yang hampir keluar. Tapi nadanya masih ancam jika tak makan. Aku akan suapi dengan mulut. Wajahku yang keras akhirnya sedikit longgar. Dia liga. Menyendok lagi mendekat ke mulutku. Nadanya menggoda. Sayang, buka mulut. Tapi aroma nasi masuk ke hidung. Aku masih keras tutup mulut. Suara Fu Shuang gemetar bag. Kau tak mau makan, kan? Detik berikutnya. Dia masukkan bubur ke mulutnya, lalu berikan padaku. Rasa nasi meledak di mulut. Aku ingin mendorongnya, merasa tidak enak. Tapi dengan cara dia yang panik ini, hatiku malah merasa puas yang aneh. Dia merasakan penolakanku. Matanya terkejut dan sedih. Nadanya jadi lembut, makanlah dengan baik. Aku tak akan hukum kau. Tapi kata-katanya langsung membakar amarahku. Aku angkat tangan, lempar mangkuk ke lantai. Mangkuk porselen pecah. Ruang makan jadi sunyi seperti mati. Matanya yang dingin memancarkan hawa dingin. Matanya merah. Aku langsung sadar. Ingat luka tembak di dadanya. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh. Dia langsung tertawa dingin. Satu suara dingin padaku, Jiang Shen. Aku terlalu baik padamu. Aku memalingkan muka, tak melihatnya. Tapi dia mencium bibirku dengan keras. Bukan lagi lembut. Aku bingung. Aku sudah lakukan itu padanya. Dia masih mau cium aku. Di dalam hatiku, muncul sedikit kegembiraan. Bahkan berharap dia cium lebih dalam dan keras. Aku lihat amarahnya sebagai cinta. Aku terima semuanya. Aku suka kekasarannya. Suka perhatiannya. Lebih suka ciumannya. Aku perlahan tutup mata. Merasakan balasanku. Dia terdiam sejenak. Tapi hatiku langsung kosong. Melihat bibirnya yang menjauh. Hatiku malah kecewa. Dia pasti pikir aku gila. Aku tahan sakit berdiri. Aku mau pulang. Orang tuaku akan khawatir. Tapi dia melirikku. Langsung tarik tanganku bawa ke kamar. Hatiku tertawa dingin, suasana sudah begini. Dia masih mau hal itu, tapi detik berikutnya, dia lempar tas padaku. Aku tatap dia tanpa ekspresi. Dia tersenyum sedikit berkata, kau tak mau pulang seperti ini kan? Apa kau ingin orang tuamu lihat? Kau telanjang di balik jubah mandi. Aku baru mengerti. Di dalam tas, ada pakaian yang dia siapkan untukku. Aku ambil tas, pergi ke kamar mandi, ganti baju. Wanita ini memang tidak buruk. Tapi perjodohan tak bisa dianggap sah. Hidupku harus aku kendalikan sendiri. Dia pegang lenganku, berjalan ke lift. Sampai di lantai 1. Para pelayan membungkuk hormat. Setelah kami lewat, mata gosip itu menempel. Ya Tuhan, Nona Fu benar-benar bersama tunangan Nona Yi. Bibi rebut tunangan keponakan. Seru, bagaimana Nona Fu tega. Aku dengar gosip ini. Tanpa berubah ekspresi ikut dia naik mobil. Saat sopir buka pintu, keterkejutan di matanya tak bisa disembunyikan. Pintu tertutup, di dalam mobil sunyi seperti mati. Kupikir tekanan ini akan terus berlanjut. Fu Shang tiba-tiba bicara. Meski baru bisa daftar di Dongxi. Tapi kita bisa adakan pesta pertunangan lebih awal. Dia ingin umumkan ke semua orang. Aku adalah pria miliknya, Fu Shuing. Aku cepat gelang kepala. Lebih baik jangan. Matanya menyipit. Dia menolaki arahku, Jiang Shen. Selain menolakku, apalagi yang bisa kau lakukan? Melihatnya marah, aku cepat menjelaskan aku masih sekolah. Jika teman-teman tahu aku menikah denganmu, aku pasti jadi pusat perhatian. Aku bicara tanpa pikir, kau terlalu menonjol. Aku tidak suka menarik perhatian. Kata-kata itu jelas menyenangkannya. Sudut bibirnya bahkan tersenyum tipis. Mobil baru saja berhenti. Aku langsung turun dan pergi tanpa menoleh. Takut dia tiba-tiba memanggilku. Tapi baru saja masuk aula. Suara Jiang Yibai sudah menghantamku. Kau tidur dengan tunangan kakak ipar. Baru sekarang pulang. Dia menatapku dari atas ke bawah. Fu Shuang memakaimu lalu membuangmu. Aku hanya ingin cepat naik dan kerjakan pera. Tidak mau ribut denganmu. Siapa sangka aku baru menghindarinya. Jiang Yibai malah meraih kerah bajuku dari belakang. Kau berani pulang naik mobil Fu Shuing. Kau sengaja pamerkan. Aku berbalik dan angkat tangan untuk melepaskannya. Dia tak percaya, menunjuk hidungku. Kau berani pukul aku. Aku benar-benar bingung saat itu juga. Orang tua turun dari lantai 2. Zhang Yibai langsung berubah wajah. Bu, Jiang Chen mengguku. Dia mengejekku palsu, ibuku dengar itu. Langsung wajah tegas memarahiku. Yibai kami akan menikah dengan Fu Yi. Cepat minta maaf padanya. Aku tidak akan minta maaf untuk hal yang tak kulakukan. Setelah itu aku berbalik dan pergi. Tapi dari belakang terdengar teriakan ayahku. Bagaimana kau bicara dengan orang tua? Belum menikah dengan Fu Shuing. Sudah sombong begini, aku berhenti. Menatap jijik pada ayah seperti ini. Aku tidak mau saat itu. Tapi di pikiranku tiba-tiba muncul wajah Fu Shuing saat menuang bubur untukku. Sudut bibirku tak tahan tersenyum manis. Masih tertawa, teriakan ayahku membuatku kaget. Dia menunjuk hidungku dan memaki, kau anak durhaka. Kau pasti rusak di panti asuhan. Bagaimana keluarga Jiang punya anak durhaka sepertimu? 3 kata panti asuhan membuat wajahku pucat seketika. Tapi aku tetap tidak mau menyerah. Malah menantang tatapannya. Aku sekarang tunangan Fu Shuing. Apa untungnya menyakitiku? Ayahku terkejut, kau. Aku ini ayahmu, aku tertawa kecil. Seolah berkata, lalu kenapa? Dia marah, langsung ambil stick golf dari meja, melangkah besar ke arahku. Saat stick hampir jatuh di kepalaku, berhenti. Ayahku masih berteriak, siapa kurang ajar berani halangi aku. Tapi saat dia lihat siapa yang datang, seketika pucat ketakutan. Tangannya lepas, stick langsung jatuh. Matanya yang dingin menatap tajam ayahku. Jiang Chen adalah tunangan. Berani kau sentuh priaku, Fu Shuing. Ayahku langsung lemas, geleng-geleng kepala. Tidak berani, tidak berani. Sambil bicara, dia malah menoleh minta tolong padaku. Chen, ayah paling sayang kamu.
Cepat jelaskan pada Nona Fu. Aku mendengus dingin. Tidak peduli, langsung naik ke atas. Siapa sangka Fu Shuing malah tersenyum aneh. Stik harus dipukul ke orang yang pantas. Setelah itu dia ikut naik ke atas. Detik berikutnya, dari bawah terdengar teriakan adikku Jiang Ibai. Dan aku sudah di kamar, buka laptop, belajar matematika yang paling membuatku pusing. Aku sedang menulis coretan di kertas dengan wajah menderita. Sama sekali tidak sadar ada bayangan di belakangku. Tiba-tiba tangan menyentuh tengkuku. Aku kaget, leherku mensiut cepat menoleh. Langsung melompat. Fu Shuing, kenapa kau belum pergi? Wanita itu langsung menutup laptopku. Sambil tersenyum padaku. Aku merindukanmu. Apa kau tidak merindukanku? Pupil mataku melebar. Telingaku langsung merah. Kau tidak tahu malu. Dia melihatku begini. Malah bibirnya tersenyum. Tangannya yang lembut menyentuhku. Leherku merinding, sensasi naik ke kepala. Aku tanpa sadar menoleh ke jendela depan meja. Hatiku menegang. Di jendela seberang, ada bayangan bergerak. Aku langsung panik menatapnya. Suaraku tidak wajar. Ada orang di seberang, dan orang tuaku masih di bawah. Tapi dia mendekatiku. Napas wangi menyembur ke wajahku. Dengan aroma menggoda yang sama. Jiang Chen, katakan kau mencintaiku. Jangan buat aku marah. Cepat, aku berhenti sejenak. Membungkuk bisikan di telinganya, aku cinta kamu. Mata wanita itu mulai sayu. Shen, panggil namaku. Hatiku menegang, mengerutkan kening. Fu Shuing, detik berikutnya dia lepas kendali. Dengan kuat mencium bibirku. Dengan nada penuh nafsu, bisik pelan Chen. Apa kau suka aku begini padamu? Telingaku panas, langsung menyangkal. Tidak, jangan sembarangan bicara. Tapi di telingaku terdengar tawanya. Perlahan melontarkan 3 kata, si kecil mesum. Darahku langsung naik ke kepala. Telingaku panas sekali. Tapi sudut bibirku tak tahan tersenyum girang. Dan saat itu di luar pintu, wajah Jiang Ibai sudah pucat pasi. Sudah 2 jam penuh. Dia terbakar cemburu. Begitu teringat tunangannya sendiri, dia semakin tertekan sampai hampir muntah darah. Mengeluarkan ponsel. Langsung ke penari yang seksi itu. Mengirim pesan. Sayang, malam ini ke rumahku, aku bukakan pintu. Di kamar, aku tiba-tiba ingat. Dia belum selesai. Harus dikumpul besok sebelum kelas. Aku cepat duduk di meja. Fu Shuing taktan, tertawa kisu. Dia duduk di sampingku, mengambil kertas kusut itu, menggipasi aku. Suaranya menggoda, Chen. Apa kau sudah sedikit suka padaku? Aku hanya tersenyum, tidak bicara. Tapi diamku sepertinya benar-benar membuatnya marah. Bicara, suka atau tidak padaku. Senyum di bibirku semakin dalam. Dia mengulurkan tangan menyentuh wajahku. Sepertinya dia kehilangan kendali lagi. Dadanya naik turun dengan cepat. Detik berikutnya matanya memerah. Suaranya bergetar. Dia berteriak, katakan kau suka aku. Kenapa tidak bilang? Aku tak bisa menahan menyentuh bekas luka itu. Dia memanggil nama Shuing dengan penuh emosi. Fu Shuing, matanya yang merah perlahan normal. Dia seperti takut sesuatu. Tarik napas dalam, wajahnya berubah. Maaf, aku tadi terlalu kasar. Apa aku membuatmu takut? Aku buka mata. Aku tersenyum padanya dan geleng kepala. Tidak apa-apa lalu. Aku meraih wajahnya dengan kedua tangan. Mencium bibirnya selama 3 detik. Sampai aku bilang harus buru-buru kerjakan PR. Dia enggan meninggalkanku. Tapi dia tidak diam saat aku menulis. Dia meremas pipiku. Aku tidak peduli padanya. Dia tak bisa menahan mencium pipiku lagi. Akhirnya aku meliriknya dengan kesal. Seperti kelinci yang marah. Hatinya luluh. Dia mendekat lagi. Mencium pipiku dengan lembut. Meletakkan dagu di bahuku. Soal apa yang lama sekali? Dia memegang tanganku. Menggambar pelan di kertas coretan. Perhatikan, selesai tulis, istirahatlah. Harus kuakui Fu Shuing sangat hebat. Lewat penjelasannya, aku cepat paham soal yang sulit. Baru saja aku kirim jawaban. Belum sempat matikan. Dia menutup laptop dengan keras. Nona itu merusak laptop, tapi dia menyentuh daguku. Nada menggoda. Kau hampir menikah denganku. Masih butuh laptop? Aku tertawa dingin. Siapa mau menikah denganmu? Dia baca pikiranku. Bibir lembutnya mencium wajahku. Aku refleks menghindar. Tapi dia jatuh ke pelukanku. Katakan apa kau suka? Aku memalingkan muka tak jawab. Tapi suaranya tiba-tiba meninggi. Cepat bilang apa kau bilang? Aku agak kesal. Kami baru kenal kemarin. Tapi dia marah, Jiang Chen kita. Kenal 2 bulan lalu. Di ruang kerja villa. Ruang kerja, ingatanku kembali 2 bulan lalu. Itu pertama kali aku lihat Fu Shuing. Saat itu ayahku membawaku, menyapa keluarga Fu satu persatu. Dan Fu Shuing duduk di meja. Ekspresinya dingin, memancarkan aura tak boleh didekati. Ayahku tak berani membawaku ke depan. Menyuruhku cari tunanganku Fu Yi. Tapi saat aku sampai di pintu kamar Fu Yi, aku lihat dia dan Jiang Ibai bertengkar hebat. Aku diam-diam lari ke taman. Tak masalah asal hidup tenang. Menikah dengan siapapun boleh. Lebih baik daripada di panti asuhan. Aku tak punya pilih. Tapi setengah jam kemudian, ayahku telepon. Nada suaranya bersemangat. Ternyata Fu Shuing selesai kerja. Berdiri di jendela, dia tersenyum. Ayahku pikir itu kesempatan langka. Menyuruhku naik ke atas. Hatiku berdebar. Aku baru saja jatuh. Celanaku penuh lumpur. Katanya dia pernah bunuh orang dan bawa pistol. Apa dia akan tembak aku? Aku merayap ke pintu ruang kerja. Ayahku lihat aku ragu. Bisik-bisik bilang aku tak berguna. Menarikku ke depan Fu Shu. Dia melawan cahaya, seperti bidadari tak ternoda. Aku menunduk, tak berani lihat dia. Detik berikutnya ayahku cubit lenganku. Anak nakal. Panggil. Aku cepat meliriknya. Lalu menunduk lagi. Fu, Nona Fu. Tapi dia tak jawab, sunyi senyap. Membuat bulu kuduku berdiri. Aku menyesal tak ganti baju sebelum datang. Tak sadar sudut bibirnya naik. Akhirnya ayahku tersenyum. Menarikku keluar ruang kerja.
Aku bertanya dengan keringat dingin. Apa aku buat Nona Fu marah? Ayahku menghela napas. Dia tak suruh kau pergi. Itu artinya dia terima kau. Mulai sekarang, jadilah menantu keluarga Fu. Mendengar itu aku lega. Itulah kesan pertamaku padanya, penuh ketakutan dan malu. Tapi tak kusangka 2 bulan kemudian, aku akan menikah dengan wanita ini. Situasi ini konyol, aku pura tenang. Menatap matanya, berbohong. Mana aku ingat kejadian 2 bulan lalu? Begitu selesai bicara, suasana beku. Aura di sekitarnya sangat dingin. Wajah kecilnya langsung cemberut. Matanya jadi seperti dewa berdarah saat pertama. Melayani raja seperti melayani harimau. Hanya itu yang ada di pikiranku. Sekarang mau lari pun tak bisa. Harus tenangkan dia dulu. Sampai rasa penasarannya padaku hilang. Aku akan pergi dengan cepat. Aku mencium keningnya. Dia tahu aku hanya pura-pura baik. Tapi tetap tenggelam sampai sudut mataku. Melihat bayangan di balik pintu setengah terbuka. Pupilku membesar. Itu Jiang Yibai. Matanya penuh cemburu dan amarah, menatap kami dengan tajam. Sudah berapa lama dia berdiri di sana? Semua usahaku merayunya terlihat. Aku ingin menabrak tembok. Tapi detik berikutnya, seorang wanita kurus datang ke sisinya. Menariknya pergi dari pintu. Wanita itu bukan Huani. Tiba-tiba suara tak senonoh dari kamar sebelah. Kami saling pandang. Keduanya tertawa. Setengah jam kemudian, kamar sebelah sunyi. Aku juga lelah diganggu dia. Di hatiku timbul rasa puas aneh. Tapi aku sadar tiba-tiba, dia akan bosan dalam waktu dekat. Aku harus percepat proses ini. Yang paling cepat bosan pada wanita adalah pria yang terlalu merendah. Jadi aku berteriak sekeras-kerasnya, Shuying, Shuying, aku cinta kamu. Tubuhnya langsung ke aku. Detik berikutnya dia menatapku lurus, matanya tanpa ekspresi. Sungguh, aku mainkan peran sampai habis. Aku tersenyum dan mengangguk. Seluruh tubuhnya melunak. Suaranya tulus tak pernah ada sebelumnya. Achen, aku juga cinta kamu. Jangan bohongi aku atau acukan aku. Bersamaku selamanya, oke? Aku termenung sejenak. Kupikir itu hanya emosi saat. Jadi aku mengikutinya dan mengangguk. Ya, sepanjang hidup hanya cinta kamu seorang. Dia mendekat lebih erat padaku. Begitulah aku memeluknya dan tertidur. Keesokan pagi, alarm berbunyi. Aku segera bangun. Ada kelas jam 10. Tidak boleh terlambat. Yushuang masih terlelap. Wajah kecilnya yang biasa dingin. Kini tampak sangat lembut. Bibirnya tersenyum tipis. Lembut tak seperti dirinya yang biasa dingin. Aku cepat ganti baju dan kenakan tas kanvas. Terakhir meliriknya sekali. Ada sedikit rasa enggan yang hampir tak terasa di hati. Segera kupaksa untuk menekannya. Berbalik dan pergi cepat, dia baik padaku. Tapi aku punya jalanku sendiri. Tak ingin diikat oleh siapapun. Sementara itu, sinar matahari semakin terang, menyilaukan. Fu Shuing perlahan buka mata. Dia secara refleks meraba dengan tangan. Di samping kosong, hatinya tiba-tiba hampa. Rasa kehilangan yang sulit diungkap muncul. Selama bertahun-tahun ini, Fu Shuing selalu menutupi hatinya dengan sikap dingin. Tapi sebenarnya dia lebih butuh cinta dari siapapun. Sampai tadi malam, kata aku cinta kamu dariku, baru membuatnya tenang. Hati yang bertahun-tahun kosong benar-benar terisi. Dia bangun dan masuk ke kamar mandi. Di wastafel ada sikat gigi baru. Pandangannya jatuh pada sikat gigi bermotif kelinci merah muda. Ada sedikit senyum tipis di matanya. Dia tahu ini sengaja kusiapkan untuknya. Dia ambil sikat itu dan oleskan pasta gigi. Lalu ambil gelas kelinci yang cocok untuk isi air. Ujung jarinya usap pelan tepi gelas. Detak jantungnya tiba-tiba lebih cepat. Dia pejamkan mata. Di benaknya terlintas adegan tadi malam. Hatinya sedikit bergejolak. Dia menenangkan diri. Setelah beres-beres sebentar, dia bilas handuk dan gantung kembali. Dia jeleng kepala sambil tersenyum sinis. Aku sampai jadi begini karena seorang pria. Tak seperti diriku, saat itu dia baru ingat. Kemarin datang sebenarnya mau ajak Achen pilih cincin. Tapi bertemu Jiang Fu pegang stick gold, hendak memukulnya. Saat itu dia benar-benar marah. Tapi ingat Achen besar di panti asuhan. Sangat mendambakan kasih sayang keluarga. Dia tahan amarah sampai tadi malam. Dengar aku bilang cinta padanya. Dia tiba-tiba ingin punya rumah bersamaku. Rumah yang hanya milik kita berdua. Dia ubah pikiran, tak pergi ke kantor. Dia harus cari aku dulu. Beli cincin dan pasang di jari biar tenang. Tapi baru turun tangga, di ujung tangga lihat orang tuaku. Berdiri hormat seperti dua porter. Wajah mereka penuh senyum menjilat. Nona Fu, kami sudah siapkan sarapan. Hatinya merasa jijik. Tapi demi aku, ambil sandwich dan langsung pergi. Di belakangnya, orang tuaku malah membungkuk dalam ke arah punggungnya. Nona Fu pelan-pelan, silakan datang lagi. Di luar, sopir sudah siapkan pakaian baru, menunggu diam di pintu. Gaji 3 kali lipat, kata sopir. Sangat gembira. Terima kasih, Nona Fu. Tapi dia suruh sopir ke sekolahku. Pagi ada olahraga. Aku masuk kelas basket dasar. Lebih parahnya lagi, guru olahraga paksa aku latihan. Pertunjukan kelas bersama. Lawanku adalah ketua kelas, Shou Shanshan. Dia perlu injak lututku untuk bantuan. Aku pegang lengannya. Lalu dia naik ke panggung di samping. Karena kami kaku seperti robot. Guru langsung marah. Dia hentikan latihan. Suruh kami berdiri berhadapan. Kalian berdua tatapan selama 3 menit. Bangun kekompakan dulu. Seluruh kelas tertawa. Aku dan Shou Shanshan juga ketawa. Guru kesal sekali. Makin ditahan, makin ingin ketawa. Tapi aku tak pernah duga. Di luar ruang latihan, Rolls-Royce Parker dan Fu Shuing di kursi belakang tatap aku. Dia lihat aku angkat cuek lain. Dan lihat aku tertawa dengan dia. Saat itu dia gemetar marah. Wajah dinginnya bisa meneteskan air. Saat aku tertawa senang, tiba-tiba rasa tatapan dingin. Aku cepat lihat ke arah itu. Saat mata bertemu, senyumku langsung beku. Fu Shuing ternyata di mobil. Detik berikut, dia ambil pistol. Laras hitam pekat, langsung arah ke Shou Shanshan. Kepalaku berdengung. Refleks halangi Zhao Shanshan. Kirim tatapan peringatan padanya. Tapi dia cuma sinis. Aku bela sewek lain tanpa pikir. Aku cepat lari ke sana, buka pintu mobil dan duduk. Pistol masih arah keluar. Suaraku gemetar. Fu Shuing.
Turunkan pistol. Dia diam, tatap aku saja. Tanganku gemetar hebat. Pelan pegang pergelangannya. Mau tarik pistol ke bawah. Aku dengan rayuan dan mohon. Panggil Pelan istri. Tapi dia sentuh daguku dengan gagang. Suara dingin, kau berani panggil istri. Sentuhan dingin di kulitku. Aku takut, napas gemetar. Fu Shuiying, aku salah. Aku benar-benar salah. Tenang dulu. Entah salah apa, tapi sekarang harus tenangkan dia. Siapa sangka dia makin marah. Tunanganku dekat dengan cewek lain. Bagaimana aku bisa tenang? Dia letakkan pistol. Langsung duduk di pangkuanku. Gerakan penuh amarah kuat. Aku panik, jangan di sini. Di luar ada teman sekelas. Kumohon, aku hanya mau belajar. Lulus tenang dan hidup damai. Tapi Fu Shuiying hancurkan semua. Aku rasa harga diriku hancur. Dia dekat, suaraku serak. Fu Shuiying, lepaskan aku. Aku tak mau nikah denganmu. Suaranya dingin, ulangi sekali lagi. Dengan seluruh tenaga, aku teriak, aku mau batalkan pertunangan. Ini bukan cinta. Ini belenggu kepemilikan yang sesat. Hari mulai gelap, hatiku juga tenggelam. Hatiku perlahan dingin. Pertahanan runtuh total. Fu Shuiying, aku tak akan pernah cintai kau. Aku tatap kosong keluar jendela, tapi dia tiba-tiba peluk aku erat. Detik berikut, setetes cairan hangat jatuh di punggungku. Aku terkejut, Fu Shuiying menangis. Aku curiga menyipitkan mata. Kupikir itu ilusiku, tapi aku rasa dia tahan tangis. Dia hancur karena aku. Hatinya perlahan dingin. Matanya juga acuh, dia menangis tertahan. Seperti anak kecil bingung. Dan aku hanya merasa lelah. Dia ingin bangun keluarga denganku, ingin habiskan sisa hidup. Tapi aku hanya ingin lari. Apa aku yang salah padanya? Atau dia terlalu keras kepala? Dia peluk aku erat. Dari matanya, aku lihat kelembutan semalam. Rasanya sangat ironis. Aku tak bisa lepaskan. Dan tak akan pernah lepas. Aku berhenti melawan sia-sia. Tuhan ciptakan aku. Hanya untuk derita semua ini. Saat itu juga, suara Fu Shuiying tenat dengan nada hampir memohon. Shen, aku ajak kau beli Sinsin. Jangan bertengkar, jangan pisah ya. Aku tak bisa tahan sinis. Kepemilikan kerasnya ini. Pantaskah disebut cinta? Hanya satu malam bisa bilang cinta. Jika cinta semudah itu, kenapa 20 tahun aku tak pernah dicintai? Bahkan orang tua tak pernah tulus. Hatiku benar-benar dingin. Pikiran Aising muncul. Aku ingin lihat berapa lama wanita ini bertahan. Aku berdiam. Mata gelap jawab satu kata baik. Dia kaku, jelas terkejut. Dia pegang lenganku. Matanya penuh tak percaya. Sungguh, aku beri senyum dingin. Matanya penuh ejekan. Sungguh. Dia tenggelam dalam tipuanku. Akalnya bilang ini mungkin palsu, tapi dia tetap pilih percaya. Sopir paham, mobil langsung jalan. Langsung ke VIP mewah dalam ruangan. Fu Shuiying gandeng aku lambat. Aku seperti boneka tanpa emosi. Dia atur, dia senang sekali. Pilih Sinsin dengan serius. Bahkan letakkan black card di meja. Ada yang lebih bagus? Staf mengenalinya. Segera menyajikan semua model mewah. Nona Fu, semua model terbaik sudah di sini. Fu Shuiying menghela napas pelan. Menatapku dengan nada lembut dan mesra. Sayang, suka yang mana? Aku mengangkat tangan, menyentuh tulang selangkanya. Bawa istri. Aku mau semuanya. Aku pikir dia akan kesulitan. Tak kira dia malah tersenyum puas. Langsung suruh staf bungkus semua. Hatiku tersedak, senyumku langsung pudar. Baru mau berbalik, dia malah mendudukkanku di sofa. Staf langsung mengerti dan keluar dari VIP. Sekalian menutup pintu, aku menatapnya. Tapi hatiku entah mengapa tegang. Jangan-jangan dia mau. Belum sempat aku bereaksi, ciuman panas langsung menempel. Berbeda dengan tadi yang penuh semangat. Ciuman ini lembut banget. Aku terkejut, mata lebar. Bingung menatapnya, terlalu dekat. Aku bahkan bisa lihat bulu matanya yang panjang. Fu Shuiying yang ditakuti di dunia hitam putih. Sekarang menciumku dengan sekuat tenaga, seperti mengambil harta yang hilang. Matanya mulai sayu. Dengan isakan yang hampir rapuh, memanggil nama kecilku Shen. Kita tak terpisah selamanya ya? Lalu, di pikirannya muncul bayangan gadis di panggung. Suzy dengan Shen. Gadis bersih dan segar. Mereka berdua memang cocok berdiri bersama. Seketika, hatinya dipenuhi rasa rendah diri. Shen tak suka padaku. Mungkin karena aku lebih tua. Semakin dipikir, semakin pahit. Tapi sedetik kemudian terasa konyol. Aku, bunga tinggi yang dihormati banyak orang. Malah rendah diri karena seorang pria. Benar-benar konyol. Aku sadar dia berhenti. Curiga, buka mata dan menatap ke bawah. Tepat bertemu matanya yang memerah. Aku meringitkan dahi. Wanita ini mau emosi lagi. Saat dia linglung, aku berdiri dari sofa. Dia hanya menatapku diam. Tak bicara, aku merasa tak nyaman. Buru-buru merapikan rambut kusut. Tak berani tatap matanya. Buru-buru cari alasan. Aku harus kembali ke sekolah. Ada belajar malam. Tak absen akan potong kredit. Fu Shuiying tersenyum tipis. Dia bangun dan pegang pergelanganku. Berdua jalan ke pintu VIP. Staf masuk, Nona. Cincin yang diminta sudah dibungkus. Nanti akan diantar khusus. Dia menjawab dengan datar. Menatap tangan. Lalu suruh staf pilih satu untuk dipakai.
Deretan Sinsin pria terpajang di depan. Modelnya elegan tapi terlalu mencolok. Aku cepat-cepat melihat sekeliling. Sinsin ini terlalu mencolok. Bawa ke sekolah pasti jadi pusat perhatian. Aku benar-benar tak mau itu. Aku cari dengan teliti di antara model. Akhirnya temukan dua cincin perak polos. Model sederhana rendah hati. Cocok dipakai sehari-hari. Aku tersenyum. Menunjuk pasangan itu. Yang ini, Fu Shuing sudah duga aku pilih yang polos. Tapi tak kira serendah ini. Tapi karena aku suka, dia tak banyak bicara. Lagi pula dia sendiri tak suka mencolok. Staff lihat Fu Shuing tak keberatan. Segera ambil dua cincin perak itu. Dia ambil salah satunya. Pasang perlahan di jari manisku. Membuat jariku tampak panjang dan bersih. Dia tak bisa menahan mengusap punggung tanganku. Matanya melembut. Dengan sedikit harap yang tak kentara. Dia lihat satu lagi di kotak. Bicara datar, pasangkan untukku. Aku buru-buru kembali ke sekolah. Tak banyak menolak lagi. Ambil cincin perak dan pasang perlahan. Aku menatapnya, hati sedikit bergetar. Tapi cepat tekan perasaan itu. Aku mau hidup normal. Tak mau terikat takdir. Aku akui Fu Shuing sangat mempesona. Aku juga bukannya tak tertarik. Tapi aku sadar, suka dan masa depan itu beda. Setelah cincin terpasang, aku lega. Seperti selesaikan tugas. Aku lihat dia, aku pergi belajar. Dah selesai bicara, aku berbalik. Siapa sangka dia maju selangkah. Pegang pergelanganku pelan. Berdiri di depanku, aku antar. Sejujurnya, aku tak mau diantar. Mobilnya meski tampak rendah, orang tahu nilainya mahal. Tapi tadi pagi, sudah ada teman lihat aku naik mobilnya. Tak bisa disembunyikan lagi. Aku pasrah ikut di belakangnya. Pikiran cepat berhitung. Nanti bagaimana jawab teman yang penasaran. Begitu duduk di mobil, aku refleks berjejer kipin. Sengaja jaga jarak, tapi dia tak mau. Detik berikutnya langsung mendekat. Pahanya menyentuh pahaku. Hatiku mengeluh, tapi tak berani macam. Kalau dia emosi. Belajar malamku pasti batal. Akhirnya sampai di pintu gedung. Aku hampir tak sabar turun, tapi lengannya ditarik lagi. Di sekolah, ingat aku. Jangan dekat dengan gadis lain. Aku akan cemburu. Hatiku berdebar, tak bisa menahan mengerut, terlalu mengatur. Aku tetap mengangguk patuh. Dia baru lepaskan, lihat wajahnya. Aku hanya merasa tak nyaman. Wanita ini terlalu pandai. Aku paksakan senyum palsu. Aku pergi belajar malam. Dah, dia jawab datar. Matanya sembunyikan sedikit berat hati. Aku cepat turun dari mobil, tanpa menoleh, lari ke gedung sekolah. Sebelum masuk kelas, aku cepat kancingkan ke meja rapat-rapat. Takut teman lihat bekas di leher. Tak mau menarik perhatian, membungkuk menyelinap lewat pintu belakang. Duduk hati-hati di baris paling belakang. Zhao Shanshan menungguku, lihat aku masuk. Langsung ambil AP bantu absen. Aku lega setelah absen berhasil. Tapi saat itu, dua teman di depan tiba-tiba menoleh. Satu cowok, satu cewek. Tatap aku dengan penasaran. Cowok itu bersemangat, Jiang Chen. Pagi ini kamu naik mobil siapa? Apa kamu pacaran? Wajahku langsung pucat, jari erat genggam HP, aku menunduk. Tak mau jawab gosip ini. Cewek yang dulu naksir aku tampak sinis. Menyindir dengan nada aneh. Biasa di sekolah pura-pura suci. Tak ada yang cocok. Ternyata belum ketemu yang mau bayar. Dia lalu sengaja menantang mobil semahal itu. Pasanganmu pasti tua kan? Aku menatap dingin ke cewek itu. Dia tak takut, tetap menantang. Kelas hening menakutkan. Soal aku pergi naik mobil mewah Pak Haji, sudah tersebar luas. Banyak teman langsung menatapku. Aku diam saja, ambil laptop diam-diam, mulai belajar sendiri. Aku besar di panti asuhan. Pernah dengar kata lebih buruk dari ini. Hinaan ini tak lukai aku. Aku tak peduli wajahnya makin jelek. Jiang Chen, berapa harga semalaman? Aku bayar, beberapa cewek tertawa kecil. Wajahku hitam, tahan amarah. Tetap tatap layar. Lihat aku tak bereaksi. Mereka sempat bosan. Masing-masing balik badan. Cewek itu tak puas, mau bicara lagi. Zhao Shanshan tiba-tiba datang. Kata-katamu tadi sudah kurekam. Akan kuserahkan ke dosen. Cewek itu panik dengar itu. Hilang percaya diri, cepat balik duduk. Aku berhenti. Aku melirik, lanjut belajar. Zhao Shanshan duduk di sampingku. Bisik, mereka cuma iseng. Jangan ambil hati, aku jawab pelan. Mataku tak lepas dari laptop. Dia mau tanya soal pagi. Lihat aku serius belajar. Tak tanya lagi. Kamu tak datang siang. Kalau ada yang bingung, tanya aku. Aku senyum padanya, makasih ketua kelas. Sepanjang belajar malam, aku tanya dia soal yang tak paham. Dia jelaskan dengan sabar. Semua yang terlewat siang terganti. Hatiku juga lebih ringan. Punya teman seperti Zhou Shanshan. Gosip itu terasa tak begitu berat. Bel berbunyi. Kamu bantu aku dan ajariku. Aku traktir makan malam. Aku tak makan siang dan malam. Sekarang lapar banget. Zhou Shanshan dengar. Tersenyum lebar. Oke, kami jalan keluar kelas. Sambil diskusi, mau makan bibika atau ayam goreng. Baru keluar gedung sekolah. Aku tiba-tiba rasa tatapan panas. Aku waspada lihat ke jelak. Di samping pohon camper, ada sosok tinggi ramping. Dia diam di sana. Dengan aura dingin. Itu Fu Shuing. Itu Fu Shuing, bukankah dia pergi? Apa dia tak pergi? Apa dia tunggu di luar sepanjang belajar malam? Bukankah dia sibuk kerja? Kenapa punya waktu tunggu? Hatiku langsung penuh 100 tanya. Aku diam di tempat kaki lemas. Tubuh mulai berkeringat dingin. Zhou Shanshan sadar ada yang aneh. Dia berhenti. Penuh khawatir pegang lenganku. Shen, kamu tak apa-apa. Suaranya jernih. Orang di hutan dengar, berhenti sejenak. Tenggorokanku langsung tegang. Napas cepat, rasa sesak serang seluruh tubuh. Aku lihat Zhou Shanshan tahan ketakutan di hati. Ketua kelas, kamu pergi dulu. Ada urusan mendadak di rumah. Aku pulang dulu, pura-pura tenang. Zhao Shanshan lihat wajahku pucat. Hatinya juga cemas. Dia pegang lenganku. Lihat aku dengan khawatir. Shen, apa kamu sakit?
Aku antar Kyukes. Orang di hutan tiba-tiba tertawa kecil. Aku langsung seperti lihat monster. Tiba-tiba lepaskan tangan Zhou Shanshan. Bentak dia, cepat pergi. Zhou Shanshan lihat aku marah, tak mau lawan. Akhirnya pergi dengan bingung dan khawatir. Sampai dia masuk asrama sewek. Hatiku baru sedikit tenang. Detik berikutnya aku lari ke hutan. Fu Shuing masih diam di sana. Aku datang ke depan wanita itu. Tubuh tegang sampai kaku. Aku tak bisa bicara sepatah kata pun. Di gelap, aku tak lihat ekspresinya. Tapi aku rasa aura dingin itu. Aura yang menjauhkan. Menekan sampai aku sesak napas. Shuing perlahan mendekati. Aroma mawar ringan, campur bau hormon tubuhnya. Buat hatiku bergetar. Aku maju, pegang bau wanita itu. Shuing, dia temanku. Dia pernah bantu. Tak ada apa-apa antara aku dan dia. Kamu harus percaya aku. Di gelap, dia tiba-tiba tarik kerah bajuku. Aku ikuti langkah wanita itu ke dalam hutan. Hutan ini dulu ada siswa bunuh diri. Lambat laun rumor hantu menyebar. Saat malam, tak ada yang berani lewat sini. Aku takut hantu. Tapi saat ini, aku lebih takut pada Fu Shuing. Meski tak lihat ekspresinya, tapi dari reaksi tubuhnya yang gemetar, aku tahu dia sangat marah. Aku tidak berani melawan. Aku takut dia mengamuk di sini. Bagaimanapun juga, aku tidak boleh biarkan dia hancurkan sekolahku. Aku hampir tersungkur. Tapi dia segera melangkah maju. Tangannya lembut menopang lenganku. Malam sejuk, aku merapatkan baju. Pulang. Aku tiba-tiba ingat kami belum menikah. Nadanya sedikit melunak. Bukankah kau bilang mau menikah denganku? Kita bicara baik-baik, jangan di sini. Di sini pengaruhnya buruk bagi kita. Fu Shuing tidak menjawab. Dia hanya memeluk pinggangku. Pipinya menempel di dadaku. Rambutnya menyentuh kerah bajuku. Dengan aroma lembut. Saat menengadah, keras kepala di matanya berkurang. Ada sedikit ketergantungan yang tak terlihat. Aku menekan bicara. Menenangkan Fu Shuing. Aku mencintaimu, tubuhnya sedikit gemetar. Tangannya di pinggang kuku mengencang. Pipinya menggesek dadaku lagi. Napasnya menyapu dadaku. Dengan sedikit kehangatan, aku mengangkat tangan, mengusap pipinya. Ujung jari mengelus sudut matanya, membantu meredakan sisa marahnya. Dia diam bersandar di pelukanku. Tidak meronta lagi. Aku mengangkat tangan, memeluk bahunya dengan lembut. Sikap tenang dan penuh kendali. Angin sejuk bertiup saat dia tenang. Fu Shuing. Aku ingin pulang. Gerakannya berhenti, dia menatap mataku. Masih ada kelembutan, tapi dia tidak menjawab. Lalu dia menggandeng tanganku. Berjalan ke Rolls Royce yang diparkir. Aku duduk di kursi belakang. Dia segera duduk di sampingku. Tubuhnya sedikit miring. Setengah bahunya bersandar padaku. Kediaman Fu, aku tertegun sejenak. Tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Mobil melaju mulus ke kediaman. Berhenti di depan rumah utama. Dia menarikku turun. Aura Fu Shuing mereda. Ada lebih banyak kelembutan, lift naik perlahan. Aku diam menatap angka lantai yang berubah. Pintu lift terbuka. Dia menarikku masuk ke ruang tamu. Sedikit mendekat pada aku. Melihat kelembutan dan keras kepala di matanya. Aku berkata dengan suara rendah, Fu Shuing, aku benar-benar salah. Ampuni aku ya, tapi... Ujung jari Fu Shuing menggusap pinggangku. Suaranya menggoda. Salah apa? Aku tidak boleh terlalu dekat dengan cewek lain. Tapi dia hanya teman biasa. Rasa sesak karena emosi campur aduk naik. Tapi di hati, ada kegembiraan aneh yang meluap. Aku menyadari keanehan ini. Mengeraskan hati, menggigit ujung lidahku. Rasa sakit tajam segera mengembalikan akalku. Fu Shuing menatapku dengan lembut. Tapi bertemu dengan mataku yang penuh kendali. Sudut bibirku masih ada sedikit darah. Dia tertegun sejenak. Kebingungan dan kepanikan di matanya. Dia tidak bisa menjaga ketenangannya. Mulutnya, kenapa kau berdarah? Aku salah, jangan menakutiku. Aku memaksa menekan pikiran kacau di hati, menatapnya dengan tenang, mencari kepalsuan. Tapi yang terlihat hanya kekhawatiran tulus. Aku tidak mau menerima perhatian ini, mengatupkan bibir rapat-rapat. Fu Shuing merasa sesak di dada. Dengan segala keputusan, dia lembut menekan ujung jari di bibirku. Aku tanpa sadar menggigitnya, tapi dia tidak menghindar, hanya memeriksa ujung lidahku. Untungnya hanya luka ringan, tidak parah. Melihat sisa darah di sudut bibirku, hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa sakit. Ujung jari mengusap pipiku. Aku seharusnya tidak terlalu keras. Tapi setiap kali ingat sore hari, Chen bicara santai dengan wanita itu. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Ayah bilang cinta itu memaafkan. Adalah kesabaran, kehormatan, pengampunan. Tapi sekarang aku benar-benar mengerti. Cinta sejati tidak pernah bisa tenang dan terkendali. Cinta itu sempit. Bisa membuat orang kehilangan kendali dan gila. Bisa menimbulkan keinginan memiliki. Lama kemudian, dia melepaskan pelukannya. Berbalik menuju kamar mandi. Air pancuran dingin menggelir. Sedikit menenangkan emosinya yang bergolak. Aku duduk tegak di sofa. Pandangan kosong, beginilah akhirnya. Suara air di kamar mandi terus. Dia di dalam lama, tidak keluar. Aku lapar, perutku sakit. Awalnya aku berharap makan malam yang enak, santai. Tapi sejak bertemu Fu Shuing, hatiku tidak bisa tenang. Aku pergi ke dapur, buka kulkas penuh bahan segar. Aku ambil sawi dari lemari es. Sobek kecil masukkan ke panci. Setelah matang, aku ambil mangkuk dan sumpit. Bawa panci kecil, makan dengan kepala menunduk. Aku sangat lapar. Aku tenggelam dalam rasa kenyang. Tidak sadar ada yang mendekat dari belakang. Makan sedikit saja, aku kaget. Mangkuk dan sumpit jatuh ke lantai. Porselen pecah, serpihan berserakan. Serpihan mengenai pergelan kaki. Tetesan darah kecil perlahan merembes. Fu Shuing langsung panik. Dia segera berkata, jangan bergerak, hati-hati dengan serpihan. Biarkan aku, dia mendekat perlahan. Hindari serpihan di lantai. Berdiri di sampingku, aku hanya tidak makan sehari.
Ingin buat makanan sendiri saja. Dia berdiri di depanku, matanya campuran khawatir dan marah. Pandangannya turun perlahan. Jatuh pada luka kecil di pergelangan kakiku. Lukanya tidak dalam, tapi masih mengeluarkan darah. Dia berbalik ambil kotak P3. Duduk di sampingku, dia angkat tangan. Isyaratkan aku menjulurkan kaki yang terluka. Fokus bersihkan lukaku. Dia baru selesai mandi. Aroma sabun lembut menyelimuti tubuhnya. Pandanganku tak sengaja bertemu dengannya. Suasana jadi sedikit canggung dan mesra. Setelah disinfeksi berulang, luka berhenti mengeluarkan darah. Dia dengan hati-hati menempelkan plester luka, lalu menghentikan gerakannya. Berdiri dan berjalan ke dapur terbuka. Aku diam bersandar di sofa. Rasa kecewa kecil muncul di hati. Aku pikir setelah dia mandi, akan ada tindakan lain. Tapi dia langsung menuju kulkas. Dia mengambil daging cincang segar yang disiapkan pembantu. Juga potongan paprika hijau. Menyalakan API dan minyak. Aroma daging langsung menyebar. Membangkitkan selera makan. Aku diam menatapnya yang tenang di depan kompor. Kehangatan perlahan naik di hati. Dia mengambil satu. Membawa semangkuk mie panas ke hadapanku. Masakanku lumayan. Cicipi, aku sedang murung. Tidak nafsu makan, kataku datar. Aku tidak ingin makan sekarang, katanya tegas. Tidak bisa ditolak. Makan sedikit, dia duduk di sampingku. Menyuapkan sejumput mie ke bibirku. Hari-hari penuh kekacauan pikiran. Belum makan dengan baik, ragu sejenak. Aku akhirnya membuka mulut dan makan perlahan. Di bawah tatapan diamnya, dia sabar menemaniku. Menyuapiku sedikit demi sedikit. Suasana hening dan aneh tanpa sadar. Semangkuk mie habis dimakan. Melihatku akhirnya makan dengan baik. Matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Setelah kenyang, ketegangan di tubuhku perlahan mengendur. Kegelisahan aneh muncul di hati. Malam semakin larut. Pandanganku tanpa sadar jatuh padanya. Merasakan kedatanganku, dia mendongak. Dua pandangan bertabrakan. Matanya yang basah menyipit. Dengan sedikit rasa ingin tahu. Aku segera sadar. Nada suaraku tenang dan jelas. Sudah larut malam. Besok ada kelas. Aku harus pulang, dia menatapku. Aku membawamu ke lantai 12. Tidak berniat membiarkanmu pulang. Kebingungan muncul di mata aku. Ketakutan perlahan naik di hati. Apa maksudmu? Mulai sekarang, kau tinggal di sini. Tidak, aku menggeleng cepat. Melihat penolakanku. Amarah yang baru saja diredamnya mengkelaji. Menatapku tanpa berkedip. Aku menghela napas pasrah. Dia menatapku. Buat aku senang, hatiku menegang. Perlahan menatapnya, nada suara penuh kepasrahan. Jangan lihat aku seperti itu dengan sikap dingin. Pikirannya langsung memikirkan pemandangan Sor, Chen dan Zhou Shanshan tertawa bersama. Dengan santai membahas makan malam. Kenapa denganku hanya ada penolakan dan dingin? Karena emosinya. Aku menunduk dan mencium wajah cantiknya. Emosinya benar-benar lepas kendali. Meski sudah kujelaskan berkali-kali, Zhou Shanshan dan aku hanya teman biasa. Tidak ada hubungan lain. Tapi Fu Shuing tetap tidak percaya. Tak mampu lagi membela diri. Hanya bisa diam menahan ketegangan ini. Keesokan pagi, aku masuk kamar mandi. Dada terasa sesak dan berat. Lelah sampai puncak. Aku membersihkan diri berulang kali, mencoba menghilangkan kegelisahan dan kekesalan. Saat itu, Fu Shuing berjalan pelan ke belakangku, berdiri diam di pintu. Keinginan posesif yang keras masih belum hilang. Kecurigaan, kecemburuan, dan kegelisahan berhari-hari membuat emosinya tak bisa tenang. Aku melihat bayangannya di cermin, penuh kepasrahan. Padahal konflik sudah menguras kita, tapi dia masih keras ingin mengurung kita. Pertarungan mental panjang menghabiskan semua tenagaku. Aku menghela napas panjang, berbaring lagi di tempat tidur. Akhirnya tertidur lelap. Saat membuka mata, sudah malam. Rasa lapar yang kuat melanda seluruh tubuh. Aku perlahan menggeser tangannya, bangun tanpa alas kaki, berjalan ke lemari pakaian. Mataku menyapu lemari. Di samping gaun wanita yang rapi, ada setengah lemari pakaian pria baru, model dan ukurannya pas. Di lemari perhiasan juga ada banyak aksesori pria mewah. Seketika aku mengerti. Ternyata dia sudah bertekad untuk mengurungku di dunia ini. Mengikatku erat di sisinya. Tapi rasa lapar yang hebat mengalahkan semua pikiran. Aku asal memakai pakaian longgar, berjalan terhuyung ke dapur, membuka pintu kulkas dengan keras, melihat berbagai makanan di dalamnya. Nafsu makan yang tertahan lama meledak. Aku duduk di lantai dan makan besar. Kehabisan emosi yang panjang membuatku hanya bisa kenyang. Untuk mengisi kekosongan hati, bungkus berserakan di lantai. Aku tenggelam dalam pesta makan, untuk meredakan luka dan kesepian. Di sisi lain, Gu Shaing terbangun dari tidur. Dia bermimpi buruk. Melihatku melepas cincin pasangan itu, melemparnya dan pergi dengan tegas. Tak pernah menoleh lagi. Panik langsung menguasai pikirannya. Membuka mata, menemukan tempat kosong. Hatinya langsung menegang. Dia segera bangun dan mencari. Di bawah cahaya redup, dia melihatku duduk sendirian di lantai dingin. Di sekeliling berserakan remah makanan. Terus memasukkan kue ke mulut. Penampilan kacau dan sedih. Dia berhenti. Melihat kulkas terbuka dan lantai kotor. Hatinya sakit seketika. Chen, kenapa kau makan sebanyak ini? Saat itu, aku tiba-tiba bertemu pandang dengannya. Hatiku bergetar, dia diam menatapku. Juga melihat bungkus berserakan dan kulkas terbuka. Chen, kenapa kau makan begitu banyak? Kau tak pernah seperti ini. Ini bukan urusanmu, dia melangkah maju. Suaranya tiba-tiba meninggi. Bagaimana bisa bukan urusanku? Kau makan sebanyak ini sekaligus. Perutmu akan menderita. Aku tak hiraukan katanya. Menekan panik dan malu di hati. Meletakkanku di tangan. Nada lebih dingin, tak usah kau urus. Setelah itu aku tak mau tatap dia. Berbalik cepat lari ke kamar mandi. Mengunci pintu mual hebat. Perut terus bergelak. Aku membungkuk mulai muntah. Sampai perut benar-benar kosong. Fu Shuing terus ketok pintu di luar. Nada suaranya penuh cemas. Chen, buka pintu, bagaimana kabarmu? Apa kau tak enak badan? Aku tahu kau tak mau lihat aku, tapi kau baru makan banyak. Bagaimana jika perutmu sakit? Chen, jangan marah-marah. Buka pintu, biar aku lihat kau baik-baik. Aku abaikan semua diam. Menahan kekesalan dan siksaan hati. Setelah tenang, aku ke wastafel. Gosok gigi berulang kali. Sampai bau mulut hilang baru berhenti. Ketukan pintu di luar masih terus. Chen, aku bilang sekali lagi. Buka pintu atau aku dobrak.
Ekspresiku dingin. Dengan tenang berjalan buka pintu. Aku berdiri di pintu tak bergerak, menatapnya dengan aku. Berapa banyak yang kau makan? Apa kau mual? Sakit perut, mau ke rumah sakit? Saat kemarahan, salah paham, tekanan meledak. Aku tarik tangannya dengan keras, berteriak. Aku bilang tak usah kau urus. Bisakah kau tidak begitu memaksa? Dia kaget dengan sikapku yang tiba-tiba, matanya sedikit merah, tapi tetap tahan kepedihan. Aku tidak memaksa. Aku khawatir padamu. Chen, ada apa sebenarnya? Apa ada yang salah dariku? Katakan padaku, aku bisa berubah, kau tak bisa. Nadaku kasar, penuh ejekan. Bisakah kau ubah sifat keras kepalamu? Bisakah kau ubah curigamu yang buta? Aku sudah bilang berkali-kali, Zhou Shanshan tak ada hubungan denganku. Kau tak pernah percaya, dia kaget. Bibirnya bergerak, suaranya sedikit tercekat. Aku bukan tak percaya padamu. Aku hanya takut. Aku takut kau tinggalkan aku, Chen. Aku hanya punya kau. Kau hanya punya dirimu sendiri. Emosiku semakin meledak. Kau kurung aku di sini. Anggap aku milik pribadimu. Kau tak pernah tanya apakah aku mau. Aku hanya ingin baik padamu. Aku ingin beri yang terbaik. Kupikir begitu. Kau tak akan tinggalkan aku. Dia bingung dan sakit hati. Tak paham kenapa aku tiba-tiba hancur. Dan aku lihat ketulusan di matanya. Kemarahan di hati, campur dengan kegelisahan yang tak jelas. Mataku kosong, dingin, tenang. Menyingkirkan tangannya. Abaikan ekspresi sedihnya nada aku. Jangan ikuti aku lagi. Setelah itu aku menyamping melewatinya. Aku berbalik menuju lift. Pintu lift perlahan terbuka. Tiba-tiba tubuhku terasa kencang. Fu Shuang berlari memelaku. Bisakah kau jangan pergi? Ekspresiku aku diam lama. Dia bicara lagi. Bisakah kau tinggal dan bicara baik-baik? Nadaku tanpa sedikit kehangatan. Fu Shuing tak perlu begini. Hati wanita itu tiba-tiba sesak. Mereka diam lama. Nada Fu Shuing penuh kelelahan. Kau tunggu di sini sebentar. Jangan pergi, aku diam tak bergerak. Sebentar kemudian, dia datang dengan jubah tidur putih longgar. Angkat tangan ingin buka kancing bajuku. Aku tatap dia dengan dingin. Senyum sinis di sudut bibir. Gerakannya membuka kancing tiba-tiba berhenti. Aku hanya ingin kau nyaman. Konflik yang terpendam meledak. Aku angkat tangan dan hempas gerakannya. Suara saat itu sangat jelas. Udara langsung membeku. Fu Shuing benar-benar kaku di tempat. Penuh kejutan dan tak percaya. Dia tak pernah diperlakukan begini. Jiang Chen. Haruskah kau usir aku begini? Ekspresiku aku sudah bilang. Jangan paksa aku, jangan coba kurung aku. Napasnya sesak, emosi hampir lepas. Apa yang harus aku lakukan? Agar kau tak tolak aku. Apapun tak berguna. Aku tak bisa terima hubungan terikat ini. Juga tak bisa terima curiga dan kontrolmu. Hatinya sakit, langkah mendekat. Angkat kepala, tempelkan bibir ke bibirku. Dengan keras kepala dan kesedihan terpendam. Aku tak mau mundur, balas dengan keras. Lama kemudian, dia hilangkan semua kekerasan. Ambil jubah dan gantikan untukku. Aku berdiri tegak. Matanya hilangkan semua ketajaman. Tinggal kesedihan rendah dan tak berdaya. Jiang Shen, aku mohon padamu. Cium aku secara sukarela. Baiklah, aku terkejut. Tak mau perparah konflik. Angkat tangan, peluk pinggang rampingnya. Sentuh ringan sudut bibirnya. Matanya lembut dan mesra. Campur dengan kesedihan yang tak terurai. Jiang Chen, kau melepaskan prasangka. Perlahan suka aku, bisakah? Hatiku berat, jarak yang besar. Kesenjangan yang panjang. Hubungan yang menekan. Semua ingatkan aku, kami tak cocok. Aku hindari tatapannya. Cari alasan biasa, aku tak enak badan. Mau tidur. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan masuk ke kamar tidur. Di luar dugaanku, dia tidak memaksa untuk bertengkar denganku. Dia mematikan lampu utama yang menyilaukan, hanya menyisakan lampu tidur lembut di samping tempat tidur, membungkuk dan mengusap rambutku dengan lembut, memberi ciuman selamat malam lembut di dahiku. Lalu berbalik dan keluar dari kamar tidur dengan tenang. Ruangan langsung hening. Entah kenapa hatiku terasa hampa. Tapi aku segera sadar, menekan perasaan yang seharusnya tidak ada ini. Aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Kasih sayangnya yang sementara tidak akan bertahan lama. Saat rasa baru itu memudar, semua akan kembali ke titik awal. Kepalaku terasa berat. Aku segera tertidur pulas. Keesokan paginya, alarm ponsel membangkangku. Ada satu orang lagi di pelukanku. Aku tersenyum kecil tanpa heran. Fu Shuing bangun. Aku masih harus pergi ke sekolah. Ingat semalam perutku tidak enak. Dia diam-diam memberiku obat. Dengan sabar menghangatkan perutku. Saat seseorang lemah secara fisik dan mental, pasti akan mendambakan kelembutan. Saat itu dia perlahan membuka mata. Dengan suara manja, selamat pagi. Chen, aku diam-diam mendorong lengannya. Duduk dan turun dari tempat tidur, dia juga ikut bangun. Dengan nada serius dan penuh kekhawatiran. Jiang Chen, mulai sekarang makanlah dengan baik. Jangan sembarangan menyiksa dirimu, tubuhmu. Aku terpaku di tempat tanpa menjawab, berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Ujung jariku mengusap handuk, hatiku rumit. Fu Shuing, wajahnya cantik menonjol. Pasti akan bersinar luar biasa. Sebaliknya, hidupku penuh liku. Dibesarkan di panti asuhan sejak kecil, yang disebut keluarga kaya. Orang tua kandungku tidak pernah memberiku kehangatan. Aku tidak pernah mengharapkan kasih sayang palsu dan dingin itu, dan juga tidak pernah berani yakin berapa lama kasih sayang kuat Fu Shuing ini bisa bertahan. Guru di panti asuhan pernah berkata, cinta paling membuat cemas. Aku selalu mengingatnya. Berusaha sadar dan menahan diri, tidak pernah mendambakan kehangatan. Aku terus menyangkal perasaanku padanya. Selama tidak jatuh cinta, tidak akan terikat. Setelah cuci muka, kami bersiap pergi bersama. Aku hendak langsung menuju lift, tapi dia berbalik masuk ke dapur, menatapku dengan manja.
Mau pergi dengan perut kosong lagi. Aku baru ingat sarapan, ekspresiku sedikit kaku. Menjelaskan, semalam makan terlalu banyak. Sekarang tidak nafsu makan. Dia tidak menjawab, membuka rice cooker. Aroma bubur daging dan telur asin yang hangat menyebar. Dia mengambil setengah mangkuk dan memberikannya padaku. Dengan nada tenang tapi tidak bisa ditolak. Makanlah sedikit, aku melihat bubur di mangkuk. Hatiku secara naluriah menolak. Dia langsung membaca pikiranku. Matanya langsung dingin. Habiskan dulu baru pergi. Tubuh lebih penting dari segalanya. Aku tidak bisa menolak, mengambil mangkuk dan menghabiskannya cepat. Dia lalu memberikan air hangat dan kapsul lambung. Minum obatnya. Aku patuh menerima dan menelannya. Aku pergi dulu, nanti terlambat sekolah. Setelah berkata, aku berbalik ke lift. Suaranya terdengar jelas tidak senang. Lari apa? Langkahku terhenti. Aku benar-benar hampir terlambat. Dia berjalan perlahan mendekatiku. Kamu mau jalan kaki ke sekolah? Aku terdiam sejenak. Tadi hanya ingin kabur dari sini. Sama sekali tidak memikirkan transportasi. Aku menatapnya, bisa antar aku tidak. Dengan suara lembut, cium aku sekali. Aku akan antar kamu. Oke, ekspresiku sedikit terhenti. Menyentuh bibirnya dengan ringan. Tidak cukup, dia berkata pelan. Aku tidak memaksa, mendekat secukupnya. Memberi ciuman ringan. Setelah beberapa saat, perlahan berpisah. Lembut dan terkendali. Dia mengangkat tangan, merapikan kancing bajuku dengan hati-hati. Nanti malam pulang, temani aku dengan baik. Aku menghindari tatapannya, ekspresi datar. Tidak menjawab, berbalik dan masuk lift. Pintu lift perlahan tertutup, mengisolasi harapan dan kelembutan di mata Fu Shuing. Aku bersandar di dinding lift yang dingin. Menghela napas panjang. Hari-hari ini seperti jaring yang rapat. Menyeratku erat. Kukira bisa hidup tenang, tapi terjebak dalam konspirasi obat. Masuk ke pusaran pertengkaran dengan Fu Shuing. Mobil melaju mulus ke gerbang sekolah. Aku membuka pintu mobil, berjalan masuk tanpa menoleh. Tidak berani melihat tatapan Fu Shuing di kaca spion. Baru saja masuk kelas. Zhou Shanshan sudah datang dengan buku catatan. Jiang Chen, kemarin kamu tiba-tiba pergi. Tidak terjadi apa-apa kan? Hatiku tegang, cepat menggeleng, tidak apa. Ada urusan mendesak di rumah. Zhou Shanshan tidak bertanya lebih, hanya memberikan catatan itu padaku. Ini poin penting kemarin, kamu ketinggalan. Aku sudah merapikannya untukmu. Aku menerima catatan itu. Ujung jariku menyentuh jarinya yang hangat. Secara naluriah mundur sedikit. Setelah beberapa kejadian sebelumnya, aku benar-benar tidak berani dekat dengan gadis manapun. Tepat saat itu, beberapa pengawal berbaju hitam masuk berurutan. Tuan Jiang, Nona, menyuruh kami menjaga Anda seharian, memastikan keselamatan Anda. Semua mata di kelas langsung tertuju padaku. Ada yang penasaran, bosan, dan meremehkan. Bisikan-bisikan itu menusukku seperti jarum. Aku mengepalkan tinju. Aku tidak butuh kalian pulang. Pengawal utama tetap hormat. Tuan Jiang, perintah Nona Fu tidak bisa kami langgar. Aku tahu kalau Fu Shuing sudah memutuskan sesuatu. Tidak pernah ada jalan kembali. Aku bersandar di meja, membenamkan wajah di lengan. Hatiku penuh kelelahan. Yang aku inginkan bukanlah hidup yang dipuja-puja. Bukan gelar menantu orang kaya. Hanya ingin sekolah biasa dan lulus. Mencari pekerjaan yang stabil. Menjauh dari intrik dan ikatan obsesif. Sepanjang hari aku tidak fokus belajar. Pikiran terus memunculkan bayangan Fu Shuing. Kekuatan, kelembutan, obsesi, dan kerapuhannya. Bagaikan gambar yang terjalin di depan mataku. Aku harus mengakui, wanita yang menguasai dunia hitam putih ini telah meninggalkan jejak di hatiku. Tapi aku tak berani mengakui atau menerimanya. Takut aku akan ditinggalkan lagi. Bel sekolah berbunyi. Baru saja aku keluar dari gedung. Rolls-Royce yang familiar sudah terparkir di depan. Fu Shuing duduk di kursi belakang. Shen kemari. Aku ragu sejenak. Akhirnya membungkuk dan masuk. Dia segera mendekat. Dengan alami meraih lenganku. Menyandarkan kepala di pundakku. Aroma mawar lembut menusuk hidungku. Membuat hatiku yang tegang sedikit rileks. Apa kamu patuh di sekolah hari ini? Dia bertanya lembut, seperti membujuk anak kecil. Aku hanya bergumam, tak banyak bicara. Dia sepertinya merasakan kesedihanku. Mengangkat tangan, membelai pipiku. Apa kamu tidak ingin pengawal mengikutiku? Suruh mereka pergi. Aku menatapnya. Mataku penuh kejutan. Kukira dia akan tetap dominan. Tak kusangka dia akan berkompromi untukku. Chen, aku tahu aku terlalu obsesif sebelumnya. Selalu ingin mengikatmu di sisiku. Mengabaikan perasaanmu. Aku takut kau pergi. Aku takut kau menghilang seperti udara. Aku besar di keluarga kaya. Terbiasa dengan intrik dan tipu daya. Tak pernah ada orang sepertimu yang membuatku ingin melindungi dengan sekuat tenaga. Aku bisa mengubah obsesiku. Mengubah kecurigaanku. Asal kau jangan menjauhiku. Melihat kerapuhan di matanya, hatiku melembut. Perlawanan dan penolakan masa lalu perlahan memudar saat itu. Mobil melaju ke perkebunan Fu. Baru masuk ke rumah, kedengaran suara tangis dan keributan. Fu Yi dan Jiang Yibai berlutut di tengah ruang tamu. Kakek Fu berwajah pucat. Orang tua Jiang berdiri di samping. Aku langsung mengerti. Fu Shuing akan menagih hutang lama. Fu Shuing menggandeng tanganku ke tengah ruang tamu. Aura dinginnya langsung menguasai ruangan. Fu Yi, kau meracuni Shen. Berkonspirasi dengan Jiang Yibai untuk menjebaknya. Berusaha mengirimnya ke Myanmar Utara. Hutang ini harus dibayar. Suaranya sedingin es, tanpa sedikit pun kehangatan. Bibi, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Jiang Yibai juga pucat pasi. Nona Fu. Aku terhasut oleh Fu Yi. Tolong lepaskan aku. Ada kilatan niat membunuh di mata Fu Shuing. Kau menyentuh orangku, harus bayar harga. Kakek Fu Yi rusak moralnya. Tak pantas jadi anggota keluarga Fu. Diusir dari keluarga Fu. Dilarang masuk perkebunan Fu seumur hidup. Jiang Yibai menjebak Chen. Cabut semua statusnya di keluarga Jiang. Semua properti Jiang di Asia Tenggara disita. Kakek Fu tanpa ragu mengangguk setuju. Lakukan seperti kata Shuing. Orang tua Jiang tak berani membantah. Melihat Fu Yi dan Jiang Yibai diseret pergi, penampilan mereka yang kacau. Hatiku tidak senang, hanya lega.
Orang jahat akhirnya mendapat hukuman. Setelah semuanya selesai, Fu Shuaing menggandengku ke kamar lantai 12. Dia tidak mendekat dengan dominan seperti biasa, hanya duduk diam di sampingku. Chen, tak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku menatapnya, perlahan mengulurkan tangan, memeluknya dengan lembut. Ini pertama kalinya aku memeluknya. Tubuhnya kaku. Lalu dia membalas pelukanku erat. Shuing, aku tidak menyukaimu. Aku hanya takut kau hanya iseng. Takut aku tak pantas untukmu. Chen, kaulah yang terbaik. Orang yang aku, Fu Shuing, pilih, tak akan berubah seumur hidup. Aku tak peduli latar belakangmu. Aku hanya peduli padamu. Malam itu, kami hanya tidur berpelukan. Napasnya merata di leherku. Hangat dan menenangkan. Aku tidur sangat nyenyak pertama kalinya, tanpa mimpi buruk atau kecemasan. Hanya rasa aman. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk melalui jendela, menyinari kami. Fu Shuing menatapku dengan mata terbuka, matanya penuh kelembutan. Dia membawaku ke bawah pohon pir, tempat kami pertama kali bertemu. Saat itu aku membaca di sini dengan pakaian santai. Dia berdiri tidak jauh menatapku lama. Kini kami berdiri berdampingan di bawah pohon pir. Chen, 2 bulan lalu di sini. Aku jatuh cinta padamu saat pertama melihatmu. Fu Shuing mengeluarkan cincin perak polos dari saku, memasangkannya perlahan di jari manisku. Aku mengambil cincin lainnya, perlahan memasangkannya di jari manisnya. Menunduk, mencium bibirnya dengan lembut. Hari-hari berlalu. Fu Shuing benar-benar mengubah obsesi dan kecurigaannya. Tidak lagi memaksaku terkurung di sisinya. Dia menemaniku ke sekolah. Duduk di baris belakang, menatapku diam-diam. Saat aku begadang mengerjakan PR, diam-diam memberiku susu hangat. Aku perlahan melepaskan semua pertahanan dan kekhawatiran, menerima cintanya dengan lapang, dan mencintainya dengan sepenuh hati. Hari titik balik matahari, sinar matahari cerah. Aku baru berusia 23 tahun. Fu Shuing Peji Paji meneriku ke kantor catatan sipil untuk ambil surat nikah. Buku merah di tanganku. Berat, penuh kebahagiaan. Dia melihat foto di surat nikah. Tersenyum seperti anak kecil. Pernikahan diadakan sederhana dan hangat, tanpa pemborosan. Hanya keluarga dan teman dekat yang hadir. Kakek Fu menatap kami dengan bangga. Kakek, aku akan baik pada Shuing seumur hidup. Hari-hari setelah menikah, tenang dan bahagia. Aku lulus kuliah, masuk Grubview, dan urus bisnis dengan Fu Shuing. Dia tetap bos bisnis yang garang. Tapi hanya padaku dia lembut dan manis. Aku bukan lagi anak panti yang rendah diri. Karena Fu Shuing, aku punya rumah, punya cinta dan orang yang ingin kujaga seumur hidup. Dan setelah banyak rintangan, kami akhirnya bersama selamanya. Sore hari, aku dan Fu Shuing bersandar di jendela, melihat lampu kota di luar. Dia bersandar di pelukan. Bisik ke Chen. Untung dulu aku tak lepaskan kau. Ya, untung kita tak saling lewatkan.